Yo, what's up guys? Gila nggak gue, Rip? Jadi kita udah di episode kedua aja nih ya. Yoi. Udah episode kedua. Semoga konsisten terus ya kan? Amin. Karena konten-konten kayak gini nih sebenarnya malas kerjain aja. Nah, simple kali sebenarnya. Ya kan? Cuman hari ini aku kenalan diri dulu lah. Ya kan, di Simlock ini hostnya ada dua. Ya kan? Kita nggak tahu nih mau menamakan host ataupun apa ya kan. Yang penting yang orang tahu udahlah nama aku Ami. Nama aku Icat. Nah, kita ada berdua dan hari ini kita ada Arif. Halo. Arif ini Halo. Salah satu musisi muda muda. yang sangat berbakat. Gila. Muda ya, masih muda. Sangat berbakat Masih muda, di SMP Al Hakim. Itu jadi guru ahli saya. ahli apa? Ahli Marawis. Yoi, Arif dari Halia dan Purnama Enroll Pumpkins. Iya, ada dua band ya. Ya. Ya kan bicara band nih, Rif. Ya kan mungkin openingnya gila nih langsung ke band Langsung, ya. kan? Langsung ke band ya nih. Karena kan Jeder. aku kan ngelihat nih dari perkembangannya Arif nih. Aku kenal Arif tuh dulu tuh Pochinki. Oh, band yang lama. Iya, yang pertama Poach. kali. Dan katanya nih Pochinki udah ngerubah nama jadi Poach. Betul. Iya. Poach. Di situ ada yang aku kenal, ada Alip lah, ada Bolip, terus ada si Jeffrey ya, Jeffrey. ada Jeffrey, terus ada siapa drummernya? Yang mirip kayak kok kayak abangnya, adiknya apa abangnya? Kan kayak kembar gitu. Nah, Apa tuh? ini banyak yang salah juga nih. Oh. Sebenarnya drummernya Poach itu Bolip. Oh, Bolip. Nah, basisnya si Ubay. Dulu Ubay. waktu Oh iya, Ubay, ya, waktu di benar. Pochinki dia main gitar. Hmm, Cuman sekarang dia udah kuliah kedokteran. Rada sibuk lah. banyak kali menyelesaikan Banyak masalah kali. orang lah ya. Ya, jadi akhirnya kayaknya waktu itu si Farhan Sungkar. Oh ya Farhan. Ya, Si Jack. Siapa? ya si Jack Jack, panggil panggil Jack. Jack ya. Kebetulan dia bareng sama kita juga, kita ajak main drum, Bolip yang ngisi bass waktu itu. Cuman sempat lama, makanya mungkin banyak yang ngirain udah rotasi personil gitu. Tapi perjalanan musiknya tetap ada gitu Arif ya. Ada. Karena kan sembari aku ngelihat nih perkembangan Arif kan juga reguleran nih. Betul. Ya kan, juga ada reguleran dan lain sebagainya. Aku ngelihatnya aktifnya itu ya paling aktif itu Arif sama Bolip sih selama ini kalau aku ngelihat dari sisi musiciannya ya. Ya, Kalau kita bilang musician. Jadi kan di Simlock ini, Simlock tahu nggak apa? Apa tuh? Dia nggak tahu Nggak Simlock tahu. men. Jelaskan, Bang. Ya iyalah berdua episode kedua. Oh, aku tahunya Cinlok nih. Cinta lokasi Simlock ya. apa sih misal aja? Apa tadi? Sidak. Sidak, musisi lokal. Gila. Oh, Jadi, terima kasih aku udah sidak. Hari ini aku nyeda Arif, ya kan. Iya. Kemarin kita coba hubungin, ya, mungkin ada beberapa kali ngesesuaiin jadwal. Iya. Dan hari ini nggak perlu nyesuaiin jadwal, tiba-tiba dia ada di T36. Kita sekarang di T36. Terima kasih T36. Ya, tadi T36. Atas tempat yang sangat. Ntar di episode gestarnya ada Pak Rafli Kandi. Itu bukan aku yang jadi host nanti, bukan aku ya, bukan aku. Udah kayak ngobrol di rumah ya deh. Kalau di rumah ya udah Kayak ini taruh kamera. minta penetuh ya, minta penetuh ya. Jadi Arif, Icat. Oke. Nanya nih. Ngomong-ngomong tentang Halia deh. Oke. Kemarin kan Halia baru ngerilis single judulnya Rekreasi. Betul. Ini buat kalian yang belum dengerin bisa langsung dengerin di Semua di kita platform. semua digital platform. Di YouTube ada ya? Di YouTube juga ada. Oh ya, di YouTube juga ada. Nah, ngomongin tentang Halia, Rip. Halia ini kan band terobosan baru kau kan di Iya. Banda Aceh kan. Betul. Apa sih tujuan kau untuk bikin Halia nih? Oke. Selain untuk nambah band, kan kau banyak band. Gas ya udah. Jadi sebenarnya kayak gini. Awal kan Poach. Ya. Poach, oh ya. Cuman waktu itu Poach sempat ada breaknya lah. Breaknya karena yang pertama vokalis kami sempat cabut kemarin. Terus ganti Yang cewek itu ya? ganti. Yang cewek yang mana yang pertama? Si Ayu. Oh, yang si pertama. Ayu, ya. Terus dia cabut ganti sama si Yuyu. Oh iya. Ya, jadi Yuyu udah sempet kami main berapa kali, ada mungkin 2 atau 3 panggung baru main sama Yuyu. Covid. Sementara si Yuyu nih posisinya domisilinya nggak di Banda Aceh, Di dia luar. di luar Banda Aceh. Malah sampai sekarang masih di kampung. Akhirnya nih band kayaknya gimana nih ya? Lagu. Materi ada, Iya, betul. lagu
maksudnya penggarapan single dan Iya. materi segala macam tuh udah ada. Ya aku kan dengar juga tuh kalian udah buat berapa gitu kan Iya. supaya kita ngobrol kan Iya, mau keluarin betul. lagu. Cuman kayaknya tapi aku nggak mau nyalahin siapa-siapa juga. Iya. Ini kayaknya memang keadaan lagi nggak Ya. sangat disayangkan lah. Akhirnya dari duluan sebelum Halia, aku gabung duluan sama BRP. BRP. Nah itu kan Purnama and Rock Pumpkins, ada aku, Bang Pur pasti ya, sama Bolip. Boleh. Nah dari situlah awal mula kita ngobrolin kayak yang Bang bilang tadi. Kalau sebenarnya yang kelihatan aktif tuh aku mau Bolip kan. Iya. Akhirnya aku brainstorming lah sama dia. Tuh. Gimana Muncul ya? ide baru ya gitu kan. Misalnya kayak ya udah yang coach ini kita nggak pernah bilang bubar, Iya. tapi kayaknya memang Keep dulu ya gitu. keep dulu. Cuman ya lagi nggak ngapa-ngapain aja. Kalau di hubungan tuh break dulu lah. Boleh lah dibilang Iya. break ya. Kayaknya break mungkin sebutan yang tepat. Akhirnya aku ngeliat referensi kayaknya ngeband berdua boleh nih. Iya, betul. Ya kan? Dan juga kayaknya aku mulai ngeliat jenis-jenis musik yang cukup berbeda lah, yang Ya. mungkin belum ada di Banda Aceh atau mungkin ada belum banyak gitu. Belum terekspos mungkin. Akhirnya aku ngobrolin sama Bolip, ayo kita bikin band baru. Tapi ini band ya, bukan duo yang Iya, duo iya, Maya betul. pula. Ini kan band, itu tetap band lah. Ya, kan? Band berdua. Kami cari konsepnya. Begitu klop, oke kita bikin band, langsung nulis lagu. Jadi karena memang sebelumnya aku pun belum pernah membuat band dengan jalan yang pertama tuh rilis single. Kalau dulu kan mungkin Semuka juga Iya. dari awal tuh main Kayak festival ngeband, dulu ini kan, ngeband aja gitu kan. atau nyari-nyari panggungan pensi-pensian dulu Iya, lah. betul. Kondisi kayak gini kayaknya kayak mana ya kalau kita bikin band tapi langsung rekod lagu langsung rilis. Nah, manggungnya belum ada gitu. Iya. Kayaknya nggak apa-apa juga lah. Bikinlah Halia. Disitulah terjadinya Halia ya. Di situ terjadinya Halia. Nah itu kan ada beberapa kejadian itu ya Arif ya. Kalau misalkan kita lihat Arif itu kan sempat bereksperimen lah beberapa kali kayak gitu. Mungkin kan ngeciptain satu warna musik Halia ini kan perlu banyak referensi nih. Ya kan perlu Iya. banyak referensi. Ya kan kalau misalkan kalau bicara Semuka itu kan Semuka mungkin lebih ngelihat samba mungkin. Gara-gara mungkin pertama kali kita main tuh lagu iya. samba-sambaan kayak Ya. gitu. Nah ngelihatnya mungkin jiwanya di situ. Ya. Cuman kan kalau kita bilang apa namanya untuk kiblatnya kita nggak tahu juga nih mau kiblatnya Iya, iya. kemana ya kan, karena memang referensinya itu sendiri kita dapatin gara-gara kawan-kawan sih, bukan Betul, dari betul, band-band. Nah kalau misalkan Halia. Arif nih kalau ngelihat Halia nih, misalkan ngelihat dari siapa ini, belajar dari siapa ataupun referensinya tuh ke siapa gitu. Jadi itu. Kalau aku kepikirannya waktu awal dan aku juga udah ngobrol sama Bolip, kayaknya kita pengen tetap di ranah pop, tapi apa ya? Kalau perincinya pop apa gitu, aku Iya, juga bingung. Tapi kalau yang sedikit banyaknya kami coba itu tetap pop. Mungkin lebih luasnya kita bilang pop alternatif gitu. Ya. Alternatif ya, lebih luas Tapi, lah gitu. cuman jangkauannya. kami lebih banyak eksperimennya aja di sini. Yang di Poach mungkin nggak pernah kami lakuin. Akhirnya kayak coba lebih gimana kalau ada elektronya coba Iya. bawa ke si Wup. wow Iklan. kami coba bawa ke Halia. Dan kalau ditanya referensi band, sebenarnya aku sama Bolip aja mungkin denger lagunya aja udah beda kan. Iya, betul. Tapi kalau kami mungkin suka nontonin kayak kalau di luar tuh ada The 1975. Yoi. Terus kalau di kita mungkin kami dengerinnya Goldiak. Zodiac, ada juga Pamungkas. Iya. Kayaknya yang Tudebun. gitu-gitu lah. Itu pun. Wah, sampai ke Sampai gitu. ya. Jadi ngomongin masalah produksi Halia. Kan kalau musisi-musisi itu kan banyak yang nyiptain karya kan beda-beda. Ada yang dari lagu dulu, dari lirik dulu. Oh iya. Ada yang dari musik dulu. Ada yang mungkin dikasih sama orang lagunya. Iya, betul. Kalau kok di Halia gimana, Rip? Kalau aku di Halia kebetulan lagu yang sedang kami kerjakan ini, dan kalau lagu rekreasi itu waktu itu aku sama Bolip apa sih namanya ya, kita sebenarnya Jamming. duduk berdua terus Ah. jeng-jengin kayaknya yang vibes kayak gini oke nih. Terus aku nulis liriknya, Oh. tapi aku nulis liriknya itu bareng sama gitar. Jadi kayak
nggak ada lirik duluan atau nada duluan, langsung barengan kayak Iya. gitu. Kalau yang sekarang ini musiknya udah beberapa jadi tapi liriknya belum ada. Jadi kalau ditanya yang khusus kayaknya nggak ada. Tapi kalau ya beda-beda lah, ada yang Beda lah. lagu duluan. Tadi udah di-mention nih. Ah, Lagi ngerjain yang baru gitu ya. Dan Materi mention. baru. Materi Oh, baru. iya. Ya. Ini kan paten Karena banget. kebetulan sebelum kemarin aku dari studio. Oh kan, mantap sekali ya si Simlok hari ini ya. Kita mendapat bocoran ya. Rupanya Halia lagi ngerjain yang baru nih. Iya. Nih, kan udah di-mention tadi nih kan. Ah. Mungkin kawan-kawan Simlok juga nanya-nanya nih ya kan. Yang dikerjain itu single ataupun apa gitu. Ini termasuk dengan targetnya Halia ya. Betul. Mungkin targetnya dari Arif sendiri gitu untuk Halia gimana? Karena yang pertama sebenarnya ya, aku pengen tuh abis merilis rekreasi manggung. tapi Cuman ya kan? Cuman dengan satu dan lain hal, dunia yang belum kunjung membaik, akhirnya nggak boleh manggung dulu kan. Iya betul. Cuman kayaknya aku mau Bolip juga udah ngobrol kan, kita nulis aja terus. Maksudnya kan kayak yang aku bilang tadi, Halia ini pertama dalam bentuk, besoknya langsung nulis lagi. Iya. Berarti kita lanjutin aja nulis lagunya. Akhirnya gimana ya? Ya sampai sekarang nulis lagu. Untuk skenarionya mungkin ke depan rilis single dulu. single kedua ya berarti. Ya betul. Pengennya kan. Cuman lagu-lagu yang sudah kami buat ini pengennya dijadiin EP lah. EP, ini album. Ya mini Oh, album. iya. Karena menurut aku dengan situasi yang kita nggak bisa manggung, harusnya kita punya waktu yang banyak lah. Benar. Waktu kosong. Ya. Dan juga aku sama Bolip, bocoran lagi nih ya, Iya. Sudah lah. sudah mulai belajar untuk produksi sendiri lah. Oh, Jadi bagus. dengan alat yang kami punya, dengan alat yang Bolip punya sebenarnya, dia kan dulu juga punya studio di rumah. Kayaknya karena personil cuma 2 orang, ya kan, untuk biaya cukup inilah ya kan. Kalau bagi 5 kayak masih enak lah. Ya. Paham tuh, Kalau paham. bagi 2 kayak waduh. Job nggak ada. Job nggak ada ya kan, PPKM, reguler sampai sekarang di stop, aduh. Nah, jadi memang benar sih. Kemarin kan kita udah ngomong juga tuh sama si Nana. Maksudnya kan bicara PPKM, bicara COVID ini kan sebenarnya menjadi ujian sebagai musician Iya, ya, iya, musician iya. ya. Apalagi kalau misalkan kalau aku dan Icat ini kan kita pernah buat label gitu, dan labelnya masih ada gitu Iya. kan. Kita pernah buat satu ya kayak production kreatif kayak gitulah ya kan, Iya, kita betul. buat. Dan menjadi ujian yang kita juga untuk para musisi itu sebenarnya kok itu bisa berkarya di panggung, tapi kok bisa nggak berkarya untuk didengar orang banyak gitu. Iya. Ya kan, karena kan kalau kita bicara panggung paling kan ya panggungnya kan cuma banda Aceh doang yang dengar. Betul. Ya kan, apa ya kalau eventnya besar alhamdulillah adalah orang Langsa mungkin ataupun orang Los Pamen Orang atau luar Bukan lah. Aceh aja maksudnya. bukan Iya, banda iya. Aceh aja. Tapi kan ujiannya selanjutnya itu musician ini bisa nggak buat satu hal itu dari panggungan jadi yang didengar orang banyak itu dan ada di platform kayak gitu kan, itu kan ujian sebenarnya. Positifnya di situ sih kalau aku ngeliat COVID ya kan. Cuman yang sakit hatinya kayak gitu. Ya kan, karena kayak gini loh, Rip, kalau kita boleh curhat juga ya kan. Kita kan sempat buat tuh kayak unplug Oh iya. in Desember, Dari Penta, terus ada Pentakustik. pentakustik ya kan, ada 2 episode lah pentakustik yang kita buat. Oh iya. Cuman kan ngerasa downnya lagi itu ketika memang kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Iya. Nah hari Untuk itu sementara waktu ini. iya, makanya kawan-kawan kan semuanya mikir colong lah, kita mikirlah satu konsep apa panggung kayak gitu, panggungan. Nah aku mau pengen tanya sama Arif nih kan, selaku Arif nih kan, Arif kan otomatis kalau buat lagu kan otomatis pemikirannya kan juga Iya. kreatif nih, ya kan. Dari sisi produktif kan, dari sisi membuat satu produk itu kan pasti banyak lah ide-idenya. Iya. Mana tahu kan ide ini bisa dituangkan, Iya. kita bicarakan di sini. Kawan-kawan Simlok nanti ada yang ngambil ide itu nanti bisa untuk Betul. dikembangkan gitu ya. Nah, menurut Arif berkarya di pandemi itu seperti apa? Kalau aku ini buat nulis lagu atau gimana Mas? Atau keseluruhan? Keseluruhan. Kalau- Sebagai musician ya. Ya. Kalau menurut aku ya, di masa sekarang ini aku pribadi lebih apa ya?
lebih memaksimalkan kesempatan yang datang ke aku. Itu aja. Maksudnya Yang simple contohnya. contohnya kayak mungkin job band nggak ada nih, tapi Rip ini ada cafe yang kau bisa nyanyi di sini. Iya. Kayaknya aku akan memilih itu. Iya betul. Dengan keadaan yang mungkin di luar sana orang yang nyanyi di kafe pun mungkin nggak dapat lagi, Iya. ya kan? Walaupun sekarang ya memang aku lagi di stop juga, tapi Jangan sedih. tapi sampai kemarin aku masih jalan. Sementara kawan-kawan mungkin di Medan atau di Jakarta sana udah stop dari bulan-bulan kapan. Memang udah stop abis gitu Iya. di sana. Akhirnya aku lebih memilih ke memaksimalkan kesempatan yang ada lah. Terus kayak aku kan guru juga nih. Iya. Pertama kali aku ngajar ada tawaran buat ngajar itu juga di masa pandemi. Jadi aku kayak iya. ya kalau kita kehilangan sesuatu yang kita punya, Iya. terus ada satu yang datang terus kita tolak, ya berarti siap aja untuk nggak punya apa-apa juga. Kita harus siap ya. Menjadi Ya. idealis itu harus realistis juga. Ya, betul. Sangat dalam. Sebenarnya gini aja. Kalau aku mau bilang kayak dengan keadaan yang serealistis ini kita juga bisa menyalurkan idealisme kita juga. Iya betul. Kayak di kafe mungkin aku bawa lagu yang aku suka, aman-aman aja kok. Iya, aman aja. Atau di sekolah aku ngajarin anak-anak bukan lagu balonku, Iya. aku betul. ngajarin langsung lagu Pamungkas. Pamungkas. Kayaknya nggak apa-apa juga. Iya. Mesti koridornya kita gitu Masih ya. koridor kita. Cuman positifnya lagi buat proses penulisan lagu, apalagi buat Halia ya. Sebenarnya kan kita COVID ini resah. Iya betul. Nah, keresahan itulah yang jadi karya. Sebenarnya- jadi ide gitu kan. Iya, Iya. jadi ide dia. Ya karena memang ibarat kalau misalkan kita tuh nggak tahu ngapa-ngapain nih ya kan. Kita ditinggalin di satu hutan, ya kan, cuman ada satu pisau, ya kan, dengan pisau tuh kan bisa bawa rumah tiba-tiba kan. Nah itu gitu Ya, juga itu sih. contohnya. Kalau kita ngelihat COVID itu dari sisi yang berbeda, tapi kalau memang kita stres, kebanyakan stres dan lain sebagainya, mungkin kita frustasi. Karena jujur ya, aku kan alhamdulillah udah mulai belajar nulis lagu itu dari SMA. Sampai di Puts kemarin, untuk permasalahan tema itu masih dalam cinta yang ya cinta lah. Ya, masih Tentang dia, kita lah gitu. I love anak you muda. lah gitu, Iya. kan. Cuman waktu di Halia ini dengan kondisi yang kayak gini, kok aku nulis lagu kayaknya nggak kemari lah, nggak kecinta lah nih kan. Banyak ya. Kayaknya kepalaku lagi penat dengan keadaan yang itu aja, kegiatan aku berhari-hari sama. Kayaknya aku butuh sedikit rehat lah, atau mungkin aku butuh sedikit jalan-jalan lah. Iya. Lahirlah rekreasi, contohnya kayak gitu. Jadi di situ ya. Arif ini memanfaatkan situasi lockdown-nya, ya kan? Situasi PPKM-nya itu Ya, jadi mudah-mudahan karya. teman-teman juga memanfaatkan Iya, jangan nulis mention mood doang. Iya. PPKM itu. Tapi kita nggak pernah buat satu hal kayak gitu Iya. ya kan. Diam terus aja. Iya. Jadi karena memang dunia industri kreatif itu Aduh. Iya, jadi karena memang dunia industri kreatif itu kalau nggak dibarengi dengan akal sehat juga nggak bisa kan. Ya kan? Jadi kan lagi-lagi kan kayak hal yang kayak gini nih, kita pengen buat satu hal yang baru, tetapi ada kalau memang kita ada niat kan jalan tuh sebenarnya. Kalau bahasa sekarang mungkin berkaryalah biar tetap waras. Iya, betul. ya. Biar tetap waras. Ayo, berkarya biar tetap waras. Iya, jadi Rip kan tadi banyak lah cerita ya kan, kayak mana kondisi pandeminya, ngelihat apa. Nah aku pengen tanya nih kan, selaku musician di Aceh, Siap. kau tuh ngelihat musisi dan musik Aceh itu serta industrinya itu seperti apa nih? Atau ada hal yang harus kita bangun? Ya kan, mungkin ini kan jadi bahan untuk kita belajar juga nanti untuk kawan-kawan Simblok yang ada di rumah nanti. Ayo, jujur ya. Jujur aja, karena Cukup berat nih ya. iya, berat. ini karena memang salah satu salah satu tujuan Simblok itu sebenarnya mengabarkan Oh. hal-hal yang belum terkabarkan seperti itu. Oh, jadi aku boleh menumpahkan keresahan Boleh. ya? Paling ntar kalau kena langsung karet aja. Waduh. Nomornya minta Maican nanti. Oh, tolong Penta buat undang-undang dilindungi ini. Apa ya? Kalau aku ngelihat musisi, jujur aku mungkin kita sependapat lah. Kalau sekarang musisi itu makin banyak yang lahir lah, Iya pasti. dengan potensi yang Bermacam-macam. dan sangat baik lah. Dan
kalau aku melihat kondisi sekarang, untuk memulai sebuah karir dengan karya original sudah sangat ramai dilakukan oleh musisi-musisi betul. Banda Aceh. Kita nggak cerita Banda Aceh aja, mungkin teman-teman di Loks Mawe udah pada rilis lagu semua. Betul. Hari ini ada, saya tahu ya, ada 2 teman aku dari Loks Mawe yang rilis lagu, 2 orang. Mungkin di Langsa ada band yang rilis lagu juga. Jadi menurut aku dengan kondisi yang seperti ini bisa menghasilkan karya, dan alhamdulillah ada mungkin kayak Penta yang menaungi lah. Itu menurut aku udah cukup baik. Kalau keresahan aku apa ya? Ngeliat industri musiknya nih dan industri kreatifnya, karena kan ini aku jujur-jujuran terus, karena aku nggak pernah nyentuh. Karena musisi Banda Aceh ataupun band-bandnya Banda Aceh ini nggak jauh nih, tergantungnya cuma sama Urip. Cuma kan kalau kita ngelihat di dunia luar, misalkan kayak di kita ngelihat lah kalau Jakarta lah, otomatis ya Jakarta ada beberapa kafe itu yang bisa naungin. Oke. Ya kan, tapi kan kok di sini kita ya siapa yang bisa ngejelat IO dia yang dapat. Siapa yang dekat sama IO dia dapat. Nah, jadi kan nggak berputar dengan karya lagi. Makanya setiap acara di Aceh ini band yang main 3 jam. Iya. Tapi Poinnya tuh. kalau untuk permasalahan itu mungkin aku masih sedikit bingung dan belum begitu tahu banyak lah. Tapi yang aku pengen lakuin juga, ini aku juga belum lakuin, tapi aku pengen kali. Kalau tahu Penta mau menaungi. Jadi aku pengen sebenarnya musisi-musisi Banda Aceh ini, kita kalau bahasanya apa ya, jemput bola lah. Ya. Kita yang memperdengarkan karya kita ke orang-orang dengan mungkin sebutan sekarangnya showcase. Ya, Nah, jadi- jamming lagi gitu Ya, bandnya bikin showcase sendiri. Formatnya terserah, mungkin di cafe di T36 dengan ada tiketingnya buat teman-teman yang mau datang dan dengerin. Misalnya dia rilis album, misalnya yang mau dengerin isi EP-nya Halia, mau nontonin live-nya, showcase-nya bisa datang. Nah, kita terus bandnya mempersiapkan sendiri secara materi, secara artistik, properti, dan segala macam kebutuhan acara lah. Menurut aku itu salah satu cara yang cukup mungkin harus dilakukan sama band-band di Banda Aceh. Karena aku betul ya, maksudnya betul kita udah rilis lagu di Spotify gini. Cuman kan kita nggak ada yang bisa menjamin ini nyampe ke semua. Ya kan? Ya pasti lah. Syukur-syukur kalau kita masuk playlist. Kalau enggak ya orang mau searching lagu kita baru dengerin kan, atau ada kafe mungkin yang muter-muter. Jadi menurut aku ya bagusnya kita yang memperkenalkan. Harus ada usaha dari kita juga. Betul. Ya. Nah, tadi kawan-kawan ada yang Arif udah ada bilang ya kan harus buat showcase dan lain sebagainya. Yang pengen Halia buat showcase, komen nanti ya. Oh iya, Kita lihat nanti ya. kalau setuju Halia buat showcase dinaungi oleh Penta Entertainment. Oke? Masuk lah. Tolong dong. Jadi memang benar sih, Chan. Karena niat kita juga di Penta itu bukan sosokan. Karena kebanyakan ya, aku ngomong terus terang aja nih sekarang. Karena kebanyakan orang ngelihat Penta ini ya apa sih nih anak-anak bocah-bocah tolol yang kayak gini kan. Tapi iya buat panggung bodoh. Tapi dalam diri aku orangnya nggak bisa terbatas itu untuk memikirkan satu hal yang kreatif kayak gitu kan. Contoh kayak kemarin kita buat unplug itu sampai kaget loh orang. Itu rame dan itu outdoor dan acaranya memang kayak konser besar gitu. Iya. Malah aku main juga, aku tengok kan. Kok datang lagi kursi-kursi ini ya? Nambah lagi. Kayak ada seat tambahan nih kayaknya. Karena memang targetnya itu Arif, aku sama Icat nih kan. Ketika buat itu aku ngelihatnya Cat, orang buat konser cuman konser biasa nih. Coba kita buat konser yang beda-beda warna. Makanya hari itu ada Upaya Tanika juga ada Gary Voice. Dan itu kan kalau Arif lihat sendiri kan beda semua tuh genrenya tuh. Ya kan nggak ada yang sama kayak gitu. Nah, kita mikirnya kenapa sih nggak ada yang coba buat satu hal yang seperti ini kayak gitu. Iya, betul. Kan kalau misalkan cuma Penta yang berjuang demikian, ya tipis juga kantong ini. Betul juga. Iya kan? Makanya lagi-lagi sama Icat, cara Cat nih kita harus buat produk. Kita udah coba juga promosiin dan itu kejadiannya sebenarnya. Dan kalau bagi aku ya, orang Aceh itu nggak ada mengapresiasi apa-apa sebenarnya. Kayak kurang support mungkin atau kayak gimana gitu kan. Kalau di Jakarta itu, misalkan kok buat lagu nih, aku manajer kok nih, aku akan jual kok tuh di kafe-kafe. Di sini bisa sih jual ke kafe-kafe itu pasti terima dengan bayaran yang dikit mungkin. Dia terima, tapi feedback yang dari kita tuh kan pengennya didengar sama orang dan diajak.
Iya, kok betul. bagus yuk manggung yuk. Tapi di Aceh nggak ada yang kayak gitu. Betul. Penikmat musik Aceh bukan kafe. Iya, Aku nyimpulinnya kayak gitu sih. Karena ketika nyadar nggak, ketika unplug itu aku panggil semua IU. Itu aku Oh, iya, panggil iya. stasiun TV, radio aku panggilin. Karena bagi aku pengen ngeliatin nih loh. Ini anak-anak Aceh yang tampil di sini, ini yang kalian pakai kayak gitu. Iya. Nah, jadi berharapnya kawan-kawan dari band-band manapun itu juga ada kontribusi kayak gitu. Karena kan dulu kan sempat ada Pabrik Resital ya. Ya, Karena betul. Pabrik Resital dulu Baskom juga pernah join tuh sama Pabrik Resital buat kegiatan. Nah, sekarang kan nggak tahu aku. Waktu Baskom join Mampu Resital, juara satu festival bandnya Pochinki. Pochinki. Aku juara satu. Lanjut. Gila. Memang benar sih itu ya. Kan balik lagi kayak kemarin acara di Ohana kan ada intimate concert Emon Night ya. Dari Ya, Alchemist. Alchemist. Nah, jadi pengennya ada yang kayak gitu sih. Ya. Ya kan? Karena kan kalau misalkan lihat Bandung mereka punya tuh Banyak band mereka India tuh. sendiri itu ada Banyak. kolektifnya juga. Iya. Jogja juga demikian. Nah, kenapa nggak Aceh buat kayak gitu? Nah, mungkin hari ini setiap orang-orang yang datang ke Simlok kita akan ajak bergabung seperti itu. Iya. Nggak mesti di Penta, geng. Nggak mesti di Harus, Penta. harus. Iya. Penta kalau misalkan bicara bisnis ya bisnis. Ya kan, tapi kalau kita bicara teman ya untuk buat satu hal baru Kita sepakat ya. Betul. bakal. Karena memang harapannya Rit, di episode-episode selanjutnya akan ada pemikiran-pemikiran lagi dan kita akan sepakat nih. Iya. Kalau bisa kita buat mubes, kongres kalau enggak. Wow, besar. Iya, kita harus berjuang men untuk menghargai karya sendiri coba. Betul. Karena di Aceh ya kayak gitulah kejadiannya. Jadi Rip, Iya. sejauh ini seperti itulah perjalanan seorang Arif Poch ya. Kalau di HP aku namanya Arif Poch. Oh, iya. Arif Poch, kalau di HP aku namanya Arif Poch. Aku punya aplikasi yang bisa deteksi nama. Oh iya ada. Aku ada Arif Poch, Ah? ada Arif Halia, ada Arif Purnama, sama ada Arif Black Rose. Arif Black Rose. Itu udah pasti Arif Black Rose. Karena terkenal kali ini. Ya, kalau pengen lihat sekarang nggak main ya tapi ya di Black Rose ya. Masih. Lagi PPKM. Oh, lagi Oh, PPKM. Mudah-mudahan Bapak. PPKM cepat. Mungkin bapak-bapak Amin. semuanya lihatlah kami. Ya kami. Berikanlah kami ke sesungguhan ya kan biar kami bisa dapat job lagi. Iya. Karena memang sulit sih kalau bicara apa, makanya terus-terusan kita coba buat satu karya. Cuman ya memang sebagai musisi yang harus diistirahatkan lah, ceritanya kan diistirahatkan karena kondisi yang kayak gini. Sedih memang, cuman kalau memang kondisinya kita harus diistirahatkan, harus di rumah, atau mungkin ada pemikiran yang dinilai kita ini sebagai pemicu keramaian, oke kita di rumah aja karena memang buat kesehatan, kebaikan kita semua. Oke kawan-kawan semuanya yang pengen ada hal baru yang dibuat oleh Penta, nanti di komen aja karena kita juga ada buat tuh Rip. Kayak kemarin kan semoga weekend ya. Terus Oh, ada iya. ada live session juga sama Haska Safira dan Gede Voice. Nah mungkin teman-teman semuanya kita nggak berharap banyak tapi kita perlu dukungan kawan-kawan aja. Sip. Dukungannya itu dengan Ayo, subscribe kawan-kawan. channel ini ya kan, terus dukung share juga biar kami tetap semangat. Karena kalau nggak ada disemangatin kita nggak bisa. Karena di masa pandemi seperti ini Ah? kita memang banyak di rumah dan kayaknya harus nonton. Iya, digital jadinya. Ya, digital lah. Makanya aku kemarin sempat ngobrol juga sama Bolipan, kita nih rilis nggak ada video klip. Iya. Saya kayak semoga nggak ada video klipnya, karena kayak memang bagusnya di masa sekarang kan harusnya ada video klip nih, karena Iya. orang di rumah kan Butuh tontonan nonton, lah. ya. Teman-teman. Jadi buat teman-teman, Penta akan rilis banyak video ya kan? Gimana? Tolong nih. Hah? Dan subscribe. Tapi benar sih, tapi biar sama-sama kita. Ya. Kalian mau dengerin lagu-lagu Halia? Ah. Tolong dong. yang pengen Penta buat konten untuk musisi-musisi lokal komen nanti ya. Nggak perlu banyak, kita nggak perlu dibayar, kita perlu di subscribe aja, Yoi. biar actionnya masuk. Jujur. Jujur banget ya. Oke Rip, ini Rip ngomongin terakhir masalah Halia. Ntar kan Halia bakal bikin EP nih. Amin. Nah, kasih bocoran Rip, EP-nya kayak gimana atau ada berapa lagu kayak di dalamnya itu? Oh Dan iya. kapan mungkin? Iya. Kalau IP-nya kayak gimana, yang pasti sebenarnya kami pengen menumpahkan apa yang sedang kami suka aja. Oh gitu. Tapi Oke. tetap di jalur musiknya Halia. Halia. Terus kalau ada berapa lagunya, memang belum fix sih. Ada berapa lagu, mungkin sekitar
sekitar 5 atau 6 lah. Oh 5 atau 6 lagu. Standarnya EP ya. Yoi. Iya, sekitaran itu belum fix banget lah. Karena untuk tahap pengerjaannya kami masih di awal banget nih. Kita baru mulai. Jadi kita kayak setelah rekreasi kemarin kita hold dulu, nggak langsung yang benar, kita mau lihat traffic. Ya, biar beranak dulu dia ya, biar Kita mau lihat trafficnya, alhamdulillah masih ada lah yang storyin pakai lagu rekreasi setiap hari. Alhamdulillah masih ada kayak ya kita pengen tensi ini tetap terjaga lah, jangan turun. Baru akhirnya kita kayak ini udah lewat sebulan, yuk kita nulis lagi. Mudah-mudahan awal tahun depan lah. Awal tahun depan. ya. Catat. Mudah-mudahan. Gak banyak-banyak caranya. Tinggal ke YouTube-nya Halia, denger terus lagu Halia, di follow juga personilnya. Follow Instagram Halia di mana, Rep? Instagram @hi.halia. Hi.halia. Hi. Dan Instagram Arep? Instagram aku Arif YSF AREEP YSF underscore. Aduh, tulisin nanti. Tulis ya. Nanti aku tulis. Tolongan ini. Nanti aku tulis Sama ya. bolip Underscore ya? I-nya tak berapa underscore gitu. Bolip I-nya 2 nggak salah aku. Ya, gitu, Kok aku tahu ya? 2 atau 3? Stalking. Stalking. Stalker. Aduh, oke Rep. Makasih Thank you banyak Rep Rip. atas Thank you. waktu yang berharga ya Rep. Untuk sore yang cerah ini ya kan. Thank you, Semoga thank you. bapak-bapak yang ada di kantor-kantor putih itu mendengar ya kan. Semoga memberikan kami suatu sesaji ya kan, biar kami bisa berkarya terus. Iya. Tenang Pak, kita nggak bawa keramaian, kita akan bawa konten-konten menarik Pak. Ya? Sip. Oke, Stay untuk tune semua di- band-band Banda Aceh tunggu aja ya, kami sidak lagi ya. Thank you, aku Ami. Aku Icat, lupa aku. Warif. Dadah. 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 Aduh. Setengah jam, Wak. Sengaja lah.